Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah Desain Evaluasi Antarmuka. Kita sudah memasuki minggu yang ke-9. Ya, tidak terasa waktu tetap terus berjalan walaupun kita berkuliah di rumah. Semoga tetap semangat walaupun harus belajar mandiri. Ya sebenarnya tidak mandiri karena ada video yang bisa Anda ikuti. Tapi intinya semangatnya tetap dijaga. Ya, minggu lalu ada activity class, itu sampai tadi pagi saya lihat yang mengumpulkan itu masih bisa dihitung dengan jari, nggak sampai 10 ya dari kelas paralel yang ada ya tadi pagi. Saya nggak tahu kalau sekarang mungkin naik. Nah, padahal sebetulnya kalau kita kuliah tatap muka, tugas-tugas yang saya berikan itu, yang jadi PR itu biasanya dikerjakan di kelas, waktunya paling 15 menit, maksimal 20 menit. Ini sampai 7 minggu, bukan 7 minggu, sampai 7 hari ya, belum selesai. Jadi tetap semangat kalau bisa ya, ada PR jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Oke. Jadi kenapa kok harus langsung dikerjakan? Ya satu, kalau misalnya Anda punya kesulitan, Anda bisa konsultasi dengan saya, bisa lewat email, bisa Anda lewat diskusi di iKlas gitu ya. Anda bisa masukkan ke sana, tanya, mungkin tanya teman Anda gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda tunggu sampai detik-detik terakhir, misalnya sampai malam terakhir, kemudian tiba-tiba listriknya mati atau internetnya lemot, Anda nggak bisa upload, akhirnya Anda kehilangan poin activity class. Jadi itu sangat disayangkan. Oke, jadi tetap semangat, kita bersama-sama ya. Dosen juga gampang-gampang susah kuliah seperti membuat video, membuat materi gitu ya, karena juga harus membiasakan diri work from home, tapi ya kita tetap semangat supaya kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Oke. Ya, sebelum kita masuk materi seperti biasa, kita akan lihat kulsatum kita mengenai sampah plastik. Yuk kita kurangi penggunaan sampah plastik ya, bukan penggunaan sampah plastik, penggunaan plastik supaya kita tidak menambah sampah plastik. Kenapa? Karena dampaknya itu ke lingkungan hidup lumayan besar ya. Baik sampah plastik yang ada di tanah maupun yang sampai ke laut. Ya. Ini ada banyak binatang yang menderita karena sampah plastik. Di gambar ini ada gambar entah ini angsa, entah burung apa ini ya, yang lehernya terjerat oleh mungkin bekas botol plastik. Ya. Kalau kita lihat di infografis ini ya, bukan hanya burung yang terjerat botol plastik, tapi ada juga yang terjerat kantong plastik, ada kura-kura yang terjerat plastik bekas untuk membawa minuman kaleng ya. Mungkin Anda pernah lihat banyak gambar-gambar seperti itu. Jadi ini berdampak pada makhluk hidup ya. Kalau kita lihat di infografis ini 100.000 binatang laut, jadi ikan dan sebagainya, itu mati setiap tahun karena polusi plastik ya. Ikan, kura-kura dan sebagainya. Nah, selain biota laut, yang paling banyak mati juga adalah burung-burung ya, burung-burung laut. Itu 1 juta burung mati setiap tahun karena sampah plastik. Mungkin seperti tadi terjerat plastik kemudian tercekik, mungkin dia makan sampah plastik kemudian tersedak plastik, atau akhirnya dia kelaparan karena yang dimakan adalah plastik ya. Banyak yang mati ya. Kita lihat di sini 120.000 debris ya, plastik itu ada di setiap 1 kilometer laut. Entah itu kantong plastik, entah itu botol aqua, entah itu sandal plastik ya. Itu setiap 100
setiap 1 kilometer persegi laut itu ada 120.000 sampah plastik yang mengapung di situ. Ya. Dan itu banyak sekali karena dalam setahun itu rata-rata 1 triliun plastik sampah yang masuk sampai ke laut. Mungkin ada orang yang memang buang sampah di tepi pantai, mungkin itu adalah sampah yang dibuang ke sungai kemudian terbawa sampai laut, tapi itu ada 1 triliun sampah setiap tahun. Ya, jadi yuk kita mulai mengurangi penggunaan plastik. Anda sebagai agent of change bisa mulai supaya masa depan kita, masa depan anak-anak kalian, cucu kalian juga semakin baik, lingkungan juga semakin baik. Nah, itu tadi kulsatum kita. Sekarang kita masuk ke materi perkuliahan kita. Ada 2 hal yang kita bahas minggu ini. Yang pertama adalah what sample size do we need? Berapa sih sampel size yang bagus kalau saya mau melakukan uji usabilitas. Ini kita ambil dari bukunya Sauro and Lewis, chapter 6 dan 7, ya, yang berjudul Quantifying the User's Experience. Kemudian nanti bagian kedua kita akan membahas tentang performance based metric. Jadi ini salah satu metrik, salah satu pengukuran yang kita lakukan untuk menguji usabilitas. Ya, selain performance based metric, itu ada issues based metric, ada behavioral metrics, ada self reported metrics, ada combining metrics. Ya, tapi kita melihat matriks yang pertama. Kalau ini kita ambil dari bukunya Tullis dan Albert, chapter 4, dari bukunya yang berjudul Measuring the User's Experience. Ya, jadi materinya cukup banyak. Tetap semangat. Kalau capek, di-pause dulu videonya, kemudian nanti bisa dilihat lagi, atau kalau nggak paham bisa di-rewind untuk dilihat lagi. Ya, yang penting jangan kendor semangat belajarnya. Oke. Nah, pertanyaan yang sering diajukan ke saya oleh mahasiswa misalnya yang lagi skripsi adalah berapa banyak Pak sampel yang dibutuhkan Pak? 10 orang cukup nggak Pak? 30 cukup nggak? 20 boleh nggak Pak? 50? Waduh, kalau 100 susah ya Pak. Gitu ya. Kenapa sih kok kita perlu memperkirakan banyaknya sampel? Padahal kita sudah tahu bahwa semakin banyak sampel yang kita ambil, maka hasilnya akan semakin presisi. Error marginnya akan semakin kecil. Jadi kenapa kok itu masih menjadi hal yang selalu dipertanyakan oleh para peneliti? Ya, tidak lain dan tidak bukan, masalahnya hanya satu. Ujung-ujungnya adalah faktor ekonomis. Ya. Faktor ekonomis itu maksudnya apa? Faktor ekonomis ini bisa keuangan. Ya, misalnya saya kalau harus ambil data 100 orang, padahal 1 orang itu saya kasih uang terima kasih karena jadi responden, atau mungkin saya belikan souvenir untuk yang ngisi kuesioner saya. Kalau misalnya 100 kemudian 1 orang dapat 20.000, berarti saya keluar duit 2 juta dong untuk ambil data ini misalnya. Tapi faktor ekonomis ini bukan hanya masalah keuangan, bisa juga masalah waktu. Kalau misalnya saya ambil data 100 orang, 1 orang 15 menit, berarti sudah 1.500 menit dong itu. Ya, berapa jam itu? Ya. Kalau sehari nggak mungkin 24 jam, itu jadi berapa hari saya harus ambil data. Nah, ini yang sering menjadi kendala ya, makanya biasanya orang berpikir minimal berapa ya supaya hasil penelitian saya ini masih valid gitu ya. Nah, di bukunya Sauro ini dia menjelaskan cara menghitung sampel untuk 2 jenis uji usabilitas. Ya, yang pertama adalah summative test, yang kedua adalah formative test. Ya, kalau summative test itu adalah measurement based evaluation. Jadi fokus utamanya adalah mengevaluasi hasil suatu produk, bagus atau enggak. Ya, karena dia tujuannya adalah mengevaluasi hasil akhir suatu produk, maka biasanya hanya dilakukan sekali saja di akhir software development. Ya. Jadi tercapai enggak? Saya membuat software, misalnya saya membuat ikhlas yang baru untuk membantu mahasiswa merencanakan studinya. Nah, setelah saya buat, tercapai enggak? Bisa enggak mahasiswa itu merencanakan studinya? Mungkin bisa, tapi bisa dengan susah payah, bisa dengan
gampang atau bisa memberi insight pada mahasiswa untuk merencanakan studinya gitu ya. Itu summative test ya. Nick Derchet, salah satu orang di bidang UI UX, mengatakan kalau kita melakukan summative test itu minimal 20 responden ya. Cuma masalahnya tadi, kalau saya mau ambil 20 responden untuk mengevaluasi satu produk, apakah responden saya ini sudah representatif terhadap populasi yang akan saya ukur. Kalau saya mengukur ikhlas, saya hanya mengambil 20 mahasiswa, apakah itu sudah mewakili seluruh mahasiswa UKDW? Kalau saya ambil 20 mahasiswa untuk saya tanyain bagaimana pendapat Anda tentang study from home. Kalau ternyata 18 dari 20 mengatakan, wah enak Pak, terus aja Pak, nggak usah ke kampus, gitu, lebih enak. Mungkin orang-orang yang lain protes loh, itu yang bilang enak siapa? Mungkin orang-orang pemalas, mungkin orang-orang yang nggak mikir pulsa, mungkin orang-orang yang punya fasilitas bagus, punya laptop, punya webcam, punya scanner dan sebagainya. Kalau saya ini repot nih, mungkin untuk orang-orang bukan orang malas tapi orang pinter ya, hanya baca, hanya nonton video bisa paham. Saya nggak bisa ya, harus tanya. Nah ini 20 ini bisa nggak mewakili misalnya bukan hanya mahasiswa se-UKDW tapi misalnya mahasiswa se-Jogja. Nah ini yang makanya masih kadang susah ya untuk menentukan. Tapi Nick bilang ya, minimal itu 20 kalau Anda mau melakukan summative test. Nah kalau formative test itu Jacob Nielsen mengatakan 5 orang saja itu cukup. Kenapa? Karena formative test itu tujuannya adalah diagnostic evaluation. Jadi tujuannya adalah mendiagnosa ada nggak masalah di dalam desain saya. Jadi beda dengan summative test yang dilakukan di akhir software development, biasanya formative test itu dilakukan pada saat pembuatan suatu software. Jadi dilakukan berkali-kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau ada masalah desain itu bisa langsung diketahui, bisa diperbaiki. Ya, makanya Jacob Nielsen mengatakan 5 orang cukup. Karena apa? Karena kalau problemnya itu memang kemungkinan besar timbul, ya, desain Anda itu bermasalah, dicoba 1, 2, 3 orang, mereka akan mengalami masalah. Kenapa harus dicoba 50 orang? 50 orang juga akan mengalami masalah. Gitu. Jadi 2-3 orang mengalami masalah, Anda tahu diperbaiki. Baru nanti dicoba lagi, dicoba lagi, dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan formative test. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan fokus pada 2 jenis usability study ini. Khususnya menurut Sauro, bagaimana kita menentukan jumlah sampel size-nya. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu summative sample size. Ya. Nah di sini ada gambar ilustrasi. Ya, ada 3 skenario saya mau mengevaluasi ya suatu produk. Ya. Di sini evaluasi satu produk dianalogikan sebagai efektivitas atau waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke kampus dari kos saya. Misalnya. Nah kita lihat yang pertama di sini ada yang disebut dengan estimate value, ya, memprediksi suatu nilai. Misalnya berapa lama ya waktu yang saya butuhkan untuk ke kampus. Saya ini baru seminggu pindah ke kos yang baru. Ini waktunya saya butuh berapa lama ini? 10 menit, 12 menit, 15 menit, 9 menit gitu ya. Mungkin selama seminggu ini Anda perhitungkan, terus Anda mengestimate. Oh, berdasarkan pengalaman saya 1 minggu tinggal di kos yang baru ini, maka estimasi saya untuk ke kampus saya butuh berapa menit. Ya. Itu yang pertama, estimate value. Yang kedua adalah compare with goal. Jadi ini membandingkan dengan suatu nilai, biasanya benchmark. Ya, misalnya Anda mau memikirkan bisa nggak ya saya sampai kampus tidak lebih dari 15 menit. Anda mungkin mau cari kos-kosan yang baru, kemudian wah saya ini orangnya susah bangun pagi, jadi kalau bisa saya kalau harus ke kampus ya jangan jauh-jauh,
jangan lebih dari 15 menit. Karena kalau saya kesiangan, saya nanti masalah, lagi kalau tambah macet. Ya, jadi itu ada benchmarknya, goalsnya 15 menit. Bisa nggak saya ke kampus tidak sampai 15 menit? Skenario ketiga adalah compare with alternative. Jadi membandingkan dengan beberapa alternatif. Misalnya Anda berpikir, wah kalau ke kampus itu lebih cepat naik Gojek atau pakai mobil ya. Naik Gojek saya harus tunggu dapat driver, kemudian tapi naik motor, atau saya naik mobil nggak harus nunggu dapat driver tapi jalannya lebih macet, nggak bisa nyalip-nyalip gitu ya. Ini membandingkan beberapa alternatif, mana yang lebih cepat. Untuk ke kampus lebih cepat lewat ring road atau jalan Solo. Ini juga comparing with alternatif ya. Jadi itu 3 skenario yang akan dibahas oleh Sauro untuk membantu kita menentukan berapa jumlah sampel yang dibutuhkan ya. Kita lihat dulu untuk yang pertama, yaitu estimating values ya. Ada satu teori yang disebut dengan true score theory ya. Untuk setiap nilai X yang diobservasi memiliki 2 komponen, true score T dan error atau E, di mana X sama dengan T ditambah E. Maksudnya gimana? Seandainya saya tanya pada Anda, kira-kira tinggi saya berapa? Nah, Anda mungkin yang biasa mengobservasi saya, Anda mungkin tahu tinggi badan Anda. Wah, saya tingginya 182. Pak Dito kira-kira tingginya kalau jalan aja sama saya segini. Jadi mungkin Pak Dito tingginya 180. Misalnya begitu ya, berdasarkan observasi Anda. Nah, 180 itu adalah nilai X, nilai observasi Anda. Nah, padahal ternyata tinggi badan saya itu 178. Berarti ada perbedaan antara 180 dengan 178. Bedanya berapa? 2 cm. 2 cm inilah yang disebut dengan error. Ya, ini yang disebut dengan true score theory. Nah, berkaitan dengan true score theory ini, ada juga yang disebut dengan central limit theory. Apa itu central limit theory? Bahwa semakin banyak jumlah sampel yang digunakan, semakin banyak observasi yang dilakukan, maka rata-ratanya akan semakin mendekati true value. Misalnya saya tanya pada 5 mahasiswa. Ya. Saya tanya, Ani, tinggi saya berapa? Mungkin Ani bilang 180, Anton bilang 175, ya. Ahok bilang 178,5, ya. Mungkin ada yang bilang 177 gitu ya. Nah, misalnya saya tanya 5 mahasiswa ya. Nah, dari kelima observasi mahasiswa ini, ternyata kalau kita rata-rata itu hasilnya ada 177,7. Ya, ini rata-rata dari 5 hasil observasi. Berarti ini X-nya adalah 177,7. Nah, kalau dibandingkan dengan true score saya 178, berarti rata-rata dari observasi 5 mahasiswa yang saya tanya ini ya, itu perbedaannya hanya minus 0,3. Ya. Jadi perbedaannya lebih sedikit gitu ya, dia di bawah 0,3. Kalau tadi saya tanya satu orang, Ani aja, dia bilang 180, itu bedanya 2. Nah, ini makanya dikatakan kenapa kita kalau bisa mencari sampel itu semakin banyak, karena semakin banyak maka semakin akurat hasil yang kita peroleh. Oke. Nah, Sauro mengatakan ya, karena memang kita tuh kadang-kadang suka kompromi, wah kalau banyak itu susah, maka ini ada jumlah minimal sampel yang disarankan oleh Sauro. Rumusnya hanya 1, Anda nggak usah menghafalkan, tapi kalau menghafalkan juga gampang karena ini 1 bisa diterapkan pada banyak kasus pada hari ini.
di mana N sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat. N adalah jumlah sampel size yang dibutuhkan, ya. Kemudian T adalah tingkat kepercayaan yang diharapkan, ya. Ini tergantung degree of freedom. Apa itu degree of freedom? Sudah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian S kuadrat itu adalah variance, ya. Variance itu apa? Variance adalah standar deviasi kuadrat, dan D kuadrat adalah critical difference atau perbedaan terkecil antara nilai yang diperoleh dengan true value yang dapat dideteksi. Critical difference-nya berapa? Nah, untuk menentukan critical difference ini atau D, ini tidak ada formula atau rumus khusus. Ini berdasarkan pengalaman. Semakin sering Anda meneliti, semakin Anda tahu mungkin untuk kasus-kasus seperti ini sebaiknya critical difference-nya sekian. Ya. Tapi kalau Anda tidak tahu, mungkin Anda bisa, atau Anda belum punya pengalaman, Anda bisa menggunakan pendekatan what if. Ya, maksudnya gimana? Gimana kalau error yang terjadi sebesar 1% dari true value? Kalau error yang terjadi 5% dari true value gimana? Kalau 10% gimana? Ya. Misalnya, jarak dari kos ke kampus berdasarkan pengalaman itu kira-kira 20 menit. Seandainya perkiraan Anda errornya itu 50%, 50% dari 20 menit itu adalah 10 menit. Ya. Jadi kalau Anda mau kuliah jam setengah 8, kemudian ada kemungkinan perkiraan Anda itu meleset 10 menit, Anda bisa sampai kampus itu jam 7.20 atau 7.40. Ya. Nah ini gimana? Mungkin nggak apa-apa, karena kebanyakan dosen memberikan toleransi 15 menit. Ya. Kalau saya datang 7.40, saya masih di dalam toleransi 7.45 yang diberikan oleh dosen. Nggak masalah, ya. Saya errornya 50%. Tapi kalau misalnya jarak kos ke kampus itu 20 menit, terus Anda salah memperkirakan, ya, kesalahan Anda itu critical difference-nya 10%. Ya. 10% dari 20 menit itu adalah 2 menit. Ya. Kalau jadwal kereta api jam 8, kemudian Anda sampai di stasiun jam 8:02, fatal nggak? Kemungkinan besar kalau Anda sampai di stasiun jam 8:02, maka kereta apinya sudah berangkat. Jadi dari dua kasus ini Anda bisa lihat, kasus yang pertama mungkin critical difference-nya sampai 50% itu tidak fatal, tapi untuk kasus yang kedua, walaupun critical difference-nya hanya 10%, itu fatal. Jadi Anda bisa menggunakan skenario what if ini untuk menentukan berapa ya kira-kira critical difference yang sebaiknya saya masukkan. Nah, kembali ke persamaan pertama kita tentang estimating values, ya. Kita sudah tahu rumusnya adalah N sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat. Terus ngitungnya bagaimana? Perhatikan ngitungnya, ya. Ini kita menghitungnya ini menggunakan iterasi. Ya, jadi rumusnya ini dihitung berkali-kali. Ya. Nah, untuk yang pertama, maaf ya itu anjingnya agak rame. Untuk yang pertama kita menghitung Z-score untuk tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kenapa Z-score? Karena kita tidak tahu degree of freedom-nya. Ya, kita sudah bahas kemarin degree of freedom, ya. Jadi kita lihat untuk rumusnya, kalau tadi N sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat. Untuk khusus yang pertama itu kita hitung menggunakan Z kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat. Ya. Apa itu Z-score? Ya nanti kita akan lihat pada saat kita membahas contoh perhitungan. Ya. Nah,
Dari langkah pertama ini, kalau sudah kita hitung ketemu N, gunakan pembulatan ke atas. Ya, jadi misalnya ketemu N-nya sama dengan 8,5, maka dibulatkan jadi 9. Kenapa kok harus dibulatkan ke atas? Karena kalau kita bicara tentang jumlah sampel, kalau misalnya 8,5 orang, apakah bisa kita dapat 8,5 orang? Atau misalnya N-nya 8,1, berarti sampelnya 8 orang ditambah 1 telapak kaki orang, karena hanya 0,1, kan nggak bisa. Jadi harus utuh, jadi dibulatkan ke atas. Oke. Langkah ketiga, hitung N yang kedua. Jadi iterasi yang kedua dengan mengganti Z-score menggunakan T-score untuk sample size N. Ya, jadi kalau tadi misalnya kita dapat 8, maka sekarang kita bisa hitung T-score-nya dengan sample size-nya N adalah 8 misalnya. Ya. Kalau tadi 8,5 dibulatkan jadi 9, atau 8,1 dibulatkan jadi 9. Ya. Jadi sampel size-nya 9. Oke. Nah, karena kita sudah tahu sampel size-nya 9, maka sekarang kita tahu degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya itu adalah N dikurangi 1. Jadi kalau jumlah sampelnya 9, degree of freedom-nya berarti 8. Kalau jumlah sampelnya 8, berarti degree of freedom-nya 7. Ya. Bisa dilihat di contoh yang kemarin. Nah, ini kita ulang langkah kedua hingga didapat nilai N yang sama dari 2 iterasi, atau didapatkan nilai yang tidak berubah dari 2 iterasi. Maksudnya gini, setelah Anda ulangi, hasil iterasi ke N dan N plus 1 itu sama. Misalnya hasil iterasi ketiga N-nya 10, hasil iterasi keempat N-nya 10 juga. Berarti itu Anda selesai. Atau misalnya hasil iterasinya toggle gitu ya. Hasil iterasi ke-8 10, hasil iterasi ke-9 itu 7, hasil iterasi ke-10 itu 10 lagi, hasil iterasi ke-11 7 lagi. Nah, sudah cuma naik turun begitu, toggle, maka Anda pakai jumlah N-nya adalah 10 tambah 7 dibagi 2. Oke. Kita akan lihat contoh soalnya. Ya. Jojo Wacana mengukur lamanya waktu tempuh ke kantor selama seminggu dari Senin sampai Jumat, dan diperoleh waktu berkendaraan adalah 12, 14, 12, 20, dan 16 menit. Selama ini Jojo merasa waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke kantor adalah 15 menit. Ia memutuskan untuk melakukan pengujian dengan critical difference sebesar 10% plus minus 1,5 menit. Ya. Nah, jadi di sini kita punya sampel itu ada 5, kemudian critical difference-nya itu 10%. Ya. Plus minusnya adalah 1,5 menit. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menghitung variansnya dulu. Ya. Jadi kita bisa hitung di sini. Ya, ada 5 waktu yang sudah diambil oleh Jojo, 12, 14, 12, 20, dan 16 menit. Kita bisa menghitung rata-ratanya di sini, ya, kita tinggal masukkan sama dengan average, kemudian kita masukkan dari selnya dari B2 sampai B6, kemudian kita juga bisa hitung standar deviasinya. Kita pilih sama kolomnya dari Senin sampai Jumat, ya. Kita peroleh standar deviasinya adalah 3,3466. Ya, karena kita sudah tahu standar deviasinya, maka kita bisa mengetahui
variansnya. Varians itu adalah standar deviasi kuadrat. Jadi ini bisa kita tulis B8 dikalikan B8. Oke. Sehingga kita peroleh variansnya adalah 11,2. Nah, setelah kita tahu bahwa variansnya adalah 11,2, maka langkah selanjutnya adalah menghitung Z-score dengan 95% confidence level. Ya. Nah, apa itu Z-score? Saya akan kasih penjelasan singkat tentang statistik. Anda mungkin nggak paham nggak apa-apa, yang penting tahu nanti kalau cara ngitungnya begini. Kalau Anda pengen tahu mengapa begini, mengapa begitu, Anda bisa mengambil mata kuliah statistik dan statistik lanjut. Oke, untuk bisa memahami cara membaca tabel Z-score, kita harus tahu dulu apa yang direpresentasikan oleh tabel distribusi Z-score. Ya. Kalau Anda melihat buku-buku statistik di bagian appendix-nya, lampiran, biasanya Anda akan menemukan banyak tabel-tabel. Salah satunya mungkin tabel Z-score. Anda juga bisa googling, Anda bisa mendapatkan yang namanya Z-score. Nah, apa yang ditampilkan oleh nilai-nilai yang ada di tabel itu, kita lihat dulu yang namanya distribusi yang direpresentasikan oleh Z-score. Ya. Ada dua jenis distribusi Z-score. Ya. Ini disebut dengan positif Z-score. Mungkin di buku lain Anda melihat tabelnya berbeda. Ya. Yang ditampilkan oleh tabelnya seperti ini. Ini adalah negatif Z-score. Ya. Tidak masalah, sama saja. Anda bisa menggunakan kedua buah tabel. Bedanya apa? Bedanya kalau Anda lihat di daerah yang diarsir ini ya. Kalau ini yang diarsir ini yang besar, kalau ini yang diarsir yang kecil. Jadi kalau Anda menggunakan positif Z-score, misalnya Anda dapatkan Z-nya itu 95%, maka kalau Anda mau melihat di negatif Z-score, itu Anda balik 1 dikurangi 95. Jadi yang Anda lihat adalah yang 5%. Gitu ya. Nah, apa itu Pak 5%, 5%, 95%? Mungkin Anda juga sudah lupa. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya menerangkan konsep yang namanya confidence level. Ya. Confidence level adalah tingkat keyakinan saya terhadap hasil pengukuran yang saya peroleh. Saya bisa mengatakan saya punya confidence level 95%. Ya, masih ingat mudah-mudahan ya. Kemudian kalau saya punya confidence level 95%, berarti saya punya ketidakpastian, artinya saya mungkin salah atau ya. Yang disebut dengan alfa itu adalah 5% atau 0,05. Oke. Nah, kalau kita lihat waktu kita bicara tentang confidence level itu yang kita bicarakan itu T-table, ya, two-tail seperti ini. Ya. Jadi keyakinan saya itu 95%, prediksi saya. Kemudian ini yang dinamakan dengan daerah penolakan. Ya. Di sini ada 0,0025, di sini ada 0,025. Sorry ya, ini bukan 0,025, ini adalah 0,025, 0,025.
Oke. Nah, tapi kalau kita lihat gambar Z-table tadi seperti ini. Ya. Gambar Z-table seperti ini. Artinya apa? Artinya kalau saya mendapatkan tadi saya pengen alfa apa 5% tadi, yang di sini ini, yang diarsir ini 95%, yang tidak diarsir ini itu yang 0,05. Padahal pada saat kita berbicara tentang confidence level, dia gambarnya seperti ini. Kalau Anda masih ingat, ini disebut dengan two tail. Ya, ini ada two tail. Kalau gambarnya hanya satu, itu one tail. Ya, ini namanya one tail. One tail itu bisa begini, one tail juga bisa begitu. Ya, ini namanya two tail. Sehingga apa yang harus kita lakukan kalau kita mau menggunakan tabel Z-table tadi, maka kita bisa membayangkan ini sebetulnya ya, ini ada dua daerah lagi nih di sini nih, ya. Saya bagi dua. Oke. Jadi di sini ada 0,025 sampai sini. Kemudian sebelah kanannya ada 0,025. Ya. 0,025. Karena kita mau membuat gambar seolah-olah seperti ini ya, seperti tutel. Gitu ya. Jadi ini kita perkecil. Sehingga nanti kalau Anda punya confidence level 95%, Anda mau melihat di Z-table, yang Anda lihat bukan yang 95%, karena 95% itu gambarnya dari sini. Ya. Sementara Anda ingin yang ini. Nah, gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda melihat di Z-table, Anda mencarinya bukan 95%, tapi berapa? 95%, 0,95 ditambah 0,025, sehingga yang Anda lihat di tabel itu nanti adalah 0,975. Ya. Jadi diingat, nanti kalau confidence levelnya 95%, jangan dilihat di tabel 95%, tapi dibagi dua dulu. Ya, karena kita ingin melihat seperti di sini, ya, ada di kiri daerah penolakannya, ada di kanan daerah penolakannya, dibagi dua kemudian ditambahkan separuhnya itu. Ya, jadi lihat di tabel, yang dilihat di tabel apa? Yang dilihat di tabel adalah ini, ya, 0,975. Nah, jadi ini adalah tabel Z-score. Ada dua jenis tabel yang mungkin Anda bisa lihat baik di buku-buku ataupun di internet. Kalau di buku-buku biasanya ada di bagian appendix, ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah yang positif Z-score. Ya. Nah, positif Z-score gambarnya seperti yang di kanan. Maka kita bisa lihat dulu. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa dengan confidence level 95% atau 0,95, maka yang harus kita cari adalah nilai 0,975. Ya. Dari sini cara Anda melihat tabelnya, kalau sudah ketemu 0,975, Anda tinggal lihat ke kiri dan ke atas. Jadi nilai Z-score untuk confidence level 90%, ya, itu adalah 1,96. Ya. Itu kalau Anda pakai positif Z-score. Kalau Anda pakai negatif Z-score, itu sama saja, dia hanya kebalikannya. Anda bisa lihat itu warna yang diarsir hijau dengan putih itu hanya ukurannya hanya kebalikan. Jadi yang hijau itu
nilainya adalah 1 dikurangi yang putih. Yang putih nilainya adalah 1 dikurangi yang hijau. Jadi kalau kita menggunakan negatif z-score, maka kita tidak mencari 0,975, tapi yang kita cari adalah 1 dikurangi 975, ya, yaitu 0,025. Ya, sehingga sama ini kita lihat ke kiri dan ke kanan, ke atas, kita peroleh kalau di situ minus 1,96 karena kita tahu ini negatif z-score. Jadi hasilnya adalah 1,96. Ya, ini cara membaca tabel z-score. Oke, saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi zTable untuk mencari nilai Z. Ya, kita buka aplikasi zTable kita. Ya. Nah, kemudian Anda ingat bahwa ada dua jenis distribusi Z yang sering kita temui di buku-buku statistik. Ya. Ada yang positif z-score, ada yang negatif z-score. Dalam hal ini, untuk contoh saya akan menggunakan yang positif z-score. Jadi, kalau Anda mau melihat, pastikan dulu ini adalah tabel untuk positif z-score. Nah, di pojok kiri atas Anda lihat itu ada menu, Anda pilih from 0 to Z, less than Z, dan greater than Z. Untuk positive z-score, maka yang kita pilih adalah yang less than Z. Kenapa less than Z? Kalau Anda ingat gambar grafiknya, itu ada kurva, kemudian yang diarsir itu di sebelah kiri. Jadi kalau perbatasan arsiran itu adalah Z, maka yang diarsir itu adalah less than Z, kurang dari Z. Ya, itu yang disebut dengan positive z-score. Kalau negatif z-score, Anda ingat gambarnya itu hanya yang diarsir bagian kecil sebelah kiri. Jadi yang dilihat adalah greater than Z. Gitu ya. Oke. Kembali ke sini, kita sudah menemui ya tabel untuk positif z-score. Sekarang kalau saya punya confidence level 95%, juga sudah saya jelaskan, jangan Anda mencari 95%, tapi Anda mencari 95% ditambah setengah kali 1 min 95%. Ya, atau 95% ditambah setengah kali 0,5. Ya, atau sama dengan 97,5%, 0,975%. Nah, Anda lihat di kolom-kolom tabel ini ada banyak nilai. Kalau di paling kiri ya, kanan baris kedua, kolom kedua itu ada 0,500 dan seterusnya. Kita cari yang nilainya adalah 0,975. Anda bisa geser-geser, naik turun, kanan ya, kanan kiri. Anda cari yang 0,975, ini masih 0,8, 0,90, 0,94, 0,95, 0,97. Nah, ini sudah berhenti di sini ya, ini sudah 0,97. Sekarang Anda lihat ke kanan 0,975. Nah, jadi sudah ketemu ya. Ini ada 0,975. Sekarang Anda lihat di sebelah kiri, paling kiri kolom pertama, baris ya. Kolom pertama itu ada angka 1,9. Ya. Kemudian Anda lihat ke atasnya. Di situ ada plus 0,06. Nah, berarti nilai z-score untuk 0,975 itu adalah 1,9 ditambah 0,06 atau 1,96. Nah, setelah kita ketahui bahwa z-score dengan confidence level 95% itu kita peroleh nilai Z-nya adalah 1,96 ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi ya. Persamaannya kalau masih ingat
Ya, N jumlah sampel sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat. Ya, untuk iterasi pertama T-nya kita ganti dengan nilai Z. Jadi kita bisa masukkan 1,96 kuadrat. S kuadrat adalah varians, kita sudah hitung, itu adalah 11,2. Kemudian D kuadratnya kita sudah tahu critical difference-nya adalah 1,5 menit, jadi kita masukkan 1,5 kuadrat. Ya, jadi kita peroleh N sama dengan 19,1 dan ini dibulatkan ke atas. Yaitu hasil iterasi pertama jumlah sampelnya adalah 20. Ingat, ini harus kita ulang terus sampai kita dapatkan dua hasil yang sama. Nah, perbedaannya adalah untuk iterasi kedua dan selanjutnya kita tidak menggunakan lagi Z-score, kita menggunakan T-score. Karena kita sudah punya jumlah sampel, kita sudah tahu N-nya, maka kita bisa menghitung degree of freedom-nya, which is N dikurangi 1. Maka untuk iterasi kedua, degree of freedom-nya 19. Oke. Untuk T-score-nya bagaimana? Untuk T-score-nya kita bisa lihat, ya, kalau ini adalah tabel distribusi T, maka pertama yang kita lihat adalah ini two tail atau one tail. Ya, dalam kasus ini karena kita tidak membandingkan dengan satu benchmark, kita hanya pengen tahu ya apakah ada perbedaan, maka ini kita menggunakan two tail. Ya, jadi ini yang kita lihat two tail. Ya. Kemudian setelah kita melihat two tail, maka langkah selanjutnya adalah lihat degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya tadi ada 19. Ya. Kemudian juga kita lihat adalah alfanya. Ya. Alfanya 95%. Berarti kalau di tabel ini 90% kita lihat itu di baris kedua. Ya, di baris kedua ini 95% dia ada di kolom ketiga. Tapi kalau kita pakai one tail, maka 90% ini adalah yang kolom yang ini adalah kolom ketiga, yang ini adalah kolom kedua. Ya. Jadi kita bisa hitung di sini berapa sih degree of freedom-nya 19, kemudian confidence level-nya 95% atau alfanya 0,05. Maka kita peroleh nilai T adalah 2,093. Ini kalau kita menggunakan tabel. Ya, berikut akan saya demokan untuk menghitung atau mencari nilai T dari T-table menggunakan aplikasi T-table. Ya. Kita tinggal klik aplikasi kita, kemudian kita pilih ini mau one tail atau two tail. Ya, kalau di sini karena kita nggak tahu mana yang lebih bagus, kita tidak membandingkan terhadap sesuatu benchmark atau apapun, maka kita pilih yang two tail. Ya, Anda bisa lihat di pojok kiri atas itu ada pilihannya menu, Anda pilih untuk two tails. Oke. Kemudian Anda bisa lihat untuk degree of freedom-nya, kita tahu degree of freedom-nya 21. Jadi kita cari, kita sudah dapat 21, kemudian alfanya adalah 0,05. Ya, jadi kita peroleh nilai T-score-nya adalah 2,080. Ya. Jadi ini cukup mudah juga Anda menggunakan aplikasi ini. Cuma untuk aplikasi ini ada keterbatasannya. Kalau Anda lihat degree of freedom-nya ini setelah sampai 30 terus dia loncat 40, 60, 80, 100, 1000. Ya, jadi tidak begitu lengkap. Jadi ini memang aplikasi masing-masing aplikasi punya kelebihan kekurangan. Anda bisa melihat juga mungkin di appendix atau lampiran buku-buku statistik. Ya, di halaman belakang biasanya ada T-table, C-table, dan tabel-tabel yang lain. Atau kalau Anda mau menggunakan aplikasi, satu lagi aplikasi yang saya gunakan adalah statistik calculator dari DigiBirds. Ya, ini. Oke.
Jadi di sini ada banyak pilihan aplikasi menghitung statistik ya, macam-macam. Ya, ini di sini yang berkaitan dengan contoh kita. Nah, ini ada T-distribution table ya. Kita pilih T-distribution table. Kemudian kalau Anda lihat di sini wah, ini dia lebih detail ya. Jadi dari 60, 61, 62 nggak loncat-loncat. Tadi kan dari 30, 40, 60, 80 dia langsung ya, lebih lengkap. Tapi ini juga terbatas, dia hanya sampai 200. Oke, jadi kalau kita mau lihat untuk kasus kita hari ini, kita lihat untuk degree of freedom-nya 21 ya. Jadi di sini ada 21. Kemudian alfanya adalah 0,05. Di sini ada 20,05, tapi ini yang di atas ini adalah one tail, yang di bawah adalah two tail. Karena kita pakai two tail, maka yang kita lihat adalah yang di sini kolom kedua, bukan kolom pertama ya, baris kedua bukan baris pertama. Jadi di kolom kedua yang kita lihat, kemudian kita turun sampai ketemu degree of freedom-nya 21, ketemu 2,0796 ya, agak berbeda, nggak masalah. Kalau dibulatkan juga menjadi 2,08. Nah, setelah kita peroleh nilai T-nya, sama seperti tadi bisa kita masukkan rumusnya N sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi T kuadrat. Sekarang T-nya kita masukkan 2,093 ya, untuk variance dan critical difference-nya sama, maka kita peroleh hasilnya N adalah 21,8 dibulatkan N sama dengan 22. Nah, 22 dengan 20 belum sama kan, jadi kita iterasi lagi untuk langkah yang ketiga ya. N sama dengan 22 berarti degree of freedom-nya sama dengan 21 ya. Kita masukkan lagi two tail untuk alpha sama dengan 5%, degree of freedom-nya 21, maka kita peroleh T-nya adalah 2,080, dimasukkan, dikuadratkan, dikali variance-nya, dibagi critical difference kuadrat, kita peroleh 21,5. Nah, ini kalau dibulatkan 22. Jadi jumlah sampel pada iterasi ketiga 22, jumlah sampel pada iterasi kedua juga 22. Jadi ini sudah sama, maka untuk kasus ini Jojo kalau mau yakin 95% bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke kantornya itu ya 15 menit plus minusnya tadi, maka plus minus 1,5 menit tadi, maka dia harus mengujikan minimal 22 orang. Oke. Nah, untuk menguji apakah kalian sudah paham atau tidak, kalian bisa mencoba mengerjakan class activity ini. Oke, dikumpulkan mungkin nggak minggu depan deh ya, karena kalau di Selasa ternyata sampai Selasa juga belum ada mengumpulkan. Ini saya kasih batas waktu sampai hari Minggu ya, jadi nggak seminggu, karena harusnya kalau di kelas biasanya dikerjakan itu selesai 15 menit, ini masuk sampai 6 hari belum selesai ya, jadi sampai hari Minggu. Oke. Recognition variability atau variance dari percobaan sebelumnya adalah 5,5. Jadi kita sudah tahu variance-nya adalah 5,5, standar deviasinya adalah 2,345. Critical difference yang diharapkan adalah 1,5%. Oke. Kemudian confidence level yang diharapkan adalah 90%. Nah, tentukan berapa jumlah responden yang perlu diambil datanya untuk bisa mendukung hasil yang seperti ini ya, bahwa
variansnya itu 5,5, kemudian plus minusnya atau critical difference hanya 1,5%, dan Anda bisa yakin 90%. Oke, ini latihan yang pertama. Kalau ini sudah selesai, latihan yang kedua sama seperti tadi, tapi misalnya pemangku kepentingan kurang puas dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya tadi, kemudian dia pengen tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Ya, jadi sama variansnya dari hasil percobaannya itu adalah 5,5, standar deviasinya 2,345, tapi sekarang dia pengen critical difference-nya itu akurasinya hanya 0,5%, 0,5. Terus dia ingin yakin, tidak 90% yakin, tapi 99% yakin. Nah, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Oke, ya sudah dikerjakan. Bagus juga sebetulnya, mungkin Anda pause langsung dikerjakan ya, 15 menit, nggak usah nunggu 5 hari supaya cepat dikumpulkan. Oke, cepat selesai juga mumpung Anda masih ingat. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya ada no estimate of variability? Saya nggak tahu variasinya itu seberapa, gitu ya. Kalau tadi kan contoh Jojo Wacana, dia bisa mengira-ira dari rumahnya ke kantor itu butuh 15 menit. Karena apa? Karena dia dari Senin sampai Senin sampai Jumat dia sudah mencoba untuk jalan ke kampus, jadi dia punya datanya, gitu ya. Nah, sekarang kalau dia nggak punya datanya gimana? Ya, apakah saya bisa tetap memperkirakan berapa jumlah responden yang dibutuhkan? Oke, jadi ini pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka kita bisa menggunakan effect size. Ya, karena di sini kita tidak tahu atau kita tidak memiliki estimate of variability. Kita nggak punya data-data sebelumnya. Seperti Jojo tadi yang punya 5 pengukuran sampel perjalanan ke kantornya, gitu ya. Nah, effect size ini E itu sama dengan D dibagi S, gitu ya. Critical difference-nya dibagi S. Ya, di sini S itu adalah standar deviasi, karena S kuadrat itu adalah varians, ya. Atau bisa kita balik, ya, persamaan matematika sederhana, S-nya kita geser ke kiri, maka D sama dengan E dikalikan S. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ini ya ke rumus yang tadi. Jumlah sampel itu sama dengan tingkat kepercayaan dikalikan varian sebagai critical difference. Maka sekarang critical difference-nya kita gantikan dengan E dikali S dikuadratkan. Kita peroleh seperti itu, ya. Kita keluarkan dari kurung T kuadrat S kuadrat dibagi E kuadrat kali S kuadrat. S kuadrat dan S kuadrat sama, bisa kita coret, maka persamaan terakhirnya hanya ini, ya, hanya tingkat kepercayaannya tadi kuadrat dengan E, yaitu effect size. Ya, ini kalau kita tidak tahu atau tidak punya data untuk mengira-ira berapa sih jauhnya dari tempat saya ke kantor tadi. Oke. Nah, menurut Cohen, untuk effect size ini terserah. Kalau Anda pengen efek yang kecil, Anda bisa gunakan 0,2. Untuk yang sedang 0,5. Untuk yang besar, Anda bisa pergunakan 0,8. Ya, ini sama seperti tadi. Perkiraan kan, critical difference itu seberapa? 10%, 50%, tergantung kasusnya seperti apa. Ya, biasanya kalau Anda sudah punya pengalaman meneliti, Anda bisa tahu, oh ini kayaknya pakai sekian persen sudah cukup. Ini harusnya lebih akurat, lebih kecil errornya. Itu Anda yang menentukan. Oke,
Tapi ini ada panduan dari Cohen ya, kalau efek kecil 0,2, E-nya kalau sedang 0,5, sedangkan kalau besar Anda bisa menggunakan 0,8. Nah, kita lihat contoh. Tentukan berapa sampel yang dibutuhkan jika ya kita nggak punya data nih. Jadi tidak ada data mengenai recognition variable atau variance dari percobaan sebelumnya. Saya hanya pengen tahu bahwa critical difference itu hanya 0,33 detik. Wah, ini kecil sekali. Ya, 0,33 detik. Ya, dan confidence level yang saya harapkan itu 80%. Oke. Nah, jadi ini bisa kita langsung masukkan. Oke. Kalau kita lihat tadi, rumusnya hanya tinggal ya, T kuadrat dibagi E kuadrat. Ya. Nah, ini kita masukkan aja. T kuadratnya berapa? T kuadratnya sama seperti tadi. Ya, kita lakukan iterasi. Karena kita nggak tahu jumlah sampelnya, maka kita gunakan Z-score. Ya, Z-score dari 80%. Ya, maka kita lihat di tabel Z-score atau di aplikasi Z-tabel itu berapa? 80% ditambah setengah kali 20%. Ya, alfanya. Jadi sama dengan 80% ditambah 10%, atau kita lihat di Z-score-nya adalah 0,9 atau 90%. Ya, maka ketemu 1,28. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat tabel itu kita bisa mendapatkan hasil yang tidak sama seperti yang kita harapkan. Ya, misalnya saya mau cari 1,28. Saya mau cari 90%. Tapi di tabel nggak ada nih 0,9. Adanya 0,899 sama 0,9014. Maka mana ini sebaiknya yang saya pakai? Nah, Anda bisa pakai, ada beberapa cara. Anda bisa pakai yang paling kecil, Anda bisa pakai yang kedua, atau Anda bisa gunakan rata-rata ya untuk menghitung Z-score-nya. Oke. Nah, jadi sudah diperoleh. Oke, T-nya itu adalah 1,28, kita kuadratkan, kemudian D-nya di sini adalah critical difference-nya adalah 0,33 detik, maka diperoleh 14,9 dibulatkan N sama dengan 15. Oke, kemudian kita masuk iterasi kedua. Sekarang kita tidak menggunakan Z-score, tapi kita menggunakan T-score. Ya, kemudian untuk degree of freedom-nya itu adalah N dikurangi 1, jadi kita peroleh 14, sehingga diperoleh T-nya adalah 1,345, masukkan ke persamaan, kita peroleh N-nya sama dengan 16,5, dibulatkan menjadi 17. 15 dan 17 belum sama, kita lakukan lagi satu iterasi lagi. Ya, kemudian dengan N sama dengan 17, degree of freedom 16, kita peroleh nilai T-nya 1,337. Kemudian kalau kita masukkan dalam persamaan, kita peroleh hasilnya 16,2 dibulatkan N sama dengan 17. Ya. Nah, jadi iterasi kedua dan ketiga sudah sama, maka kita bisa sampaikan walaupun saya nggak tahu data sebelumnya seperti apa, tapi kalau saya pengen punya presisi 80%, kemudian dengan critical difference-nya itu 0,33 detik, maka saya butuh untuk mengambil data minimal dari 17 orang untuk menguji benar enggak harapan saya ini tercapai atau tidak. Kebetulan di contoh-contoh ini hanya sampai 3 iterasi, tapi ya jangan heran kalau misalnya nanti tes itu bisa 5 iterasi, 7 iterasi gitu ya. Mungkin bisa lebih. Ya, kebetulan memang yang dipakai untuk contoh ini adalah yang cepat selesai gitu ya. Jadi hanya 3 iterasi selesai. Oke. Nah, ini
kalau kita bicara tentang summative sample size untuk estimating value. Oke. Nah, skenario yang kedua tadi adalah comparing values atau benchmark. Ya. Kalau tadi kita sudah menghitung estimasi, ya, which kita tidak tahu perkiraan kita tepat atau lebih atau kurang, maka kita menggunakan yang namanya two-tail. Ya. Tapi seandainya kita tahu atau setidaknya memiliki hipotesa apakah pengukuran kita lebih bagus atau tidak, kita menggunakan one-tail. Nah, ini yang disebut dengan comparing values with benchmark. Ya, ada benchmarknya. Saya pengen lebih bagus dari sekian, minimal sekian, minimal waktunya 15 menit, minimal kepuasan pelanggan adalah 80% misalnya. Contohnya gimana? Contohnya sama nih, ya. Misalnya produk requirement mewajibkan hasil SUS score setidaknya 75. SUS itu kuesioner ya, nanti kita akan bahas pada saat kita membicarakan tentang self-reported metrics. Dalam evaluasi awal diperoleh SUS score 65. Setelah melakukan beberapa perbaikan, akan dilakukan evaluasi kembali. Variability dari percobaan sebelumnya itu 5, jadi variansnya 5, di mana standar deviasinya adalah 2,236. Critical difference-nya 1 poin. Ya, karena SUS itu kan penambahannya itu 1 poin. Jadi dia pengennya akurat nih ya. Kalau beda itu ya hanya beda 1 poin penilaiannya. Di mana SUS score yang dijadikan benchmark ada 76. Jadi harus lebih baik dari 76, di atasnya minimal 76. Tingkat kepercayaan yang diharapkan adalah 95%. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini variansnya itu adalah 5, kita sudah tahu. Variansnya adalah variability dari percobaan sebelumnya. Ya, ini Anda tinggal lihat soalnya ya. Kalau soalnya mungkin udah dikasih varians berarti enak, Anda tidak usah ngitung varians. Tapi kalau misalnya soalnya seperti contoh yang pertama, jujur wacana tadi saya kasih beberapa data pengukuran, maka Anda harus hitung variansnya dulu. Di sini supaya cepat variansnya sudah diketahui. Ya. Nah, kemudian rumusnya sama. Rumusnya adalah tadi N sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat. Nah, perbedaannya apa? Karena sekarang ini kita membandingkan dengan benchmark. Jadi ada benchmark yang kita jadikan ukuran, harus lebih bagus dari 76. Maka kita menggunakan one tail. Ya. Karena kita menggunakan one tail, maka Z-score-nya tidak perlu lagi ditambah dengan setengah alfa. Jadi nanti kalau Anda melihat nilai Z-score, kalau di sini 95%, maka nanti di tabel Z-score Anda lihatnya ya 0,95, bukan 0,975. Oke. Jadi dari sini kita peroleh confidence-nya adalah 1,645. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, kadang-kadang kita nggak bisa dapat persis 0,95 ya. Kalau contohnya di sini ada 0,94950, ada 0,95053. Sama saja Anda boleh menggunakan, berarti Z-score-nya adalah Anda mau pakai yang ini 1,64, Anda mau pakai yang ini terdekat di atasnya 1,65, atau Anda mau menggunakan rata-ratanya ini jadi 1,64,5 antara 0,04 sampai 0,05. Sama saja ya, nggak apa-apa. Oke. Di sini saya pakai rata-ratanya. Jadi confidence-nya adalah 1,645. Kita masukkan ke dalam saat N sama dengan Z kuadrat dikali
S kuadrat atau varians yaitu 5 dibagi critical difference kuadrat sama dengan 13,5, kalau dibulatkan itu adalah 14 ya. Kemudian kita hitung yang kedua adalah menggunakan t-score karena kita sudah tahu jumlah sampelnya ya 14, kita tahu degree of freedom-nya 13. Sekarang kita cari di tabel, tapi sekarang carinya di tabel one tail, bukan di tabel two tail ya. Perhatikan ini ya, karena kita sudah ada benchmarknya. One tail diperoleh T-nya adalah 1,771, sehingga kalau dimasukkan ke dalam persamaan kita peroleh N sama dengan 15,7 dibulatkan N sama dengan 16. Oke. 16 kita masukkan ke iterasi ketiga, N-nya sama dengan 15, 16 dikurangi 1, degree of freedom-nya, kemudian T-nya kita masukkan one tail ya, untuk alpha 0,05 karena confidence level-nya ada 95%, kita peroleh T sama dengan 1,753. Kita masukkan ke dalam persamaan, T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat sama dengan 15,4 dibulatkan sama dengan 16. Jadi iterasi kedua dan iterasi ketiga sudah sama, berarti selesai ya. Jumlah sampel yang dibutuhkan, kalau misalnya saya ingin supaya hasil SUS score-nya setidaknya 75 dengan critical difference D, dan itu dibandingkan plus minus 1 dibandingkan benchmarknya di atas 76 dengan tingkat kepercayaan 95, maka saya bisa mengujikannya pada minimal 16 orang. Oke. Ini untuk comparing values. Ya, kita sudah lihat cara menentukan sampel untuk kasus persoalan estimating value, mengira-ira suatu nilai, kemudian membandingkan dengan satu benchmark dengan suatu nilai lebih bagus atau lebih jelek. Yang ketiga adalah membandingkan dengan alternatif. Ya. Mungkin kita mau menguji versi 1 versus 2 bagus mana. Ya. Produk kita versus produk saingan ya, bagus mana. Nah, ini berapa sampel yang harus kita pilih. Ini kita menggunakan yang namanya comparison of an alternative. Ya. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah within subject, yang kedua adalah between subject. Saya harap Anda masih ingat apa itu within subject, apa itu between subject. Ya. Cara ngitungnya sama, ya. Cuma di sini sekarang kita gunakan pair t-test, ya. Kemudian kita menggunakan two tail, ya. Within subject kita menggunakan two tail. Oke, contohnya, ya. Anda ingin membandingkan hasil evaluasi produk Anda dengan produk saingan yang ada saat ini. Variability dari percobaan sebelumnya adalah 10, ini variansnya. Standar deviasinya adalah 3,162. Critical difference-nya adalah 2,5%. Dan tingkat kepercayaan yang diharapkan adalah 99%. Ya, jadi kalau within subject, ini orangnya mencoba 2 kali. Ya, mencoba versi 1 dan mencoba versi 2. Ya, atau mencoba produk kita dan mencoba produk saingan. Nah, terus kita mau melihat ada nggak sih bedanya antara produk kita dengan produk saingan? Ada nggak sih bedanya antara versi 1 dengan versi 2? Ya, saya harap perbedaannya tidak lebih dari 2,5%, dan saya bisa yakin 99%. Ya. Ya, ini sama seperti tadi, kita tinggal hitung T-nya, ya. T-nya menggunakan two tail, ya. Setelah ketemu T, kita sudah tahu variansnya 10, kita tahu critical difference-nya 2,5, ya. Kemudian tinggal kita masukkan N sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat.
ketemu ya 10,6. Ya, ini kita tingkatkan jadi 11. Oke. Tapi jangan lupa ya, pokoknya yang pertama, semua yang pertama itu pakai Z. Jadi ini jangan langsung bukan nilai T, tapi dia nilai Z. Kalau saya pengen keyakinan 99%, berarti saya lihat di tabel. Si tabelnya adalah 0,99 ditambah setengah kali 0,01. Ya, atau hasilnya yang saya lihat bukan 0,99 tapi 0,995. Ya. Oke, yang lainnya sama. Oke, untuk iterasi berikutnya ini ya sudah tahu 11, maka kita sekarang menggunakan T, kemudian degree of freedom-nya 10 gitu ya. Masukkan di sini. Ketemu lagi, ketemu 17, terus ketemu degree of freedom-nya 16, masukkan lagi, ketemu 14, degree of freedom 13. Terus sampai ini iterasi ketiga dan keempat hasilnya sama, maka kita stop di situ. Ya, karena sudah sama. Jadi intinya sama, rumusnya hanya satu, gampang. Apa tadi? N sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat. Cuma perlakuannya aja yang berbeda. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah between subject. Kalau between subject ini berarti ada dua kelompok. Satu kelompok nyoba versi 1, satu kelompok nyoba versi 2. Satu kelompok nyoba produk saya, satu kelompok nyoba produk saingan saya. Gitu ya. Nah, di sini kita juga tetap menggunakan tutel. Karena saya nggak tahu yang lebih bagus produk saya atau produk saingan. Saya nggak tahu yang lebih bagus versi 1 atau versi 2. Jadi pakai tutel. Cuma di sini karena ada dua kelompok, maka sekarang ada sedikit modifikasi di persamaannya. Bukan lagi N sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat. Tapi ini ada dikalikan 2. Ya, N sama dengan 2 kali Z kuadrat untuk yang pertama, ya, kali S kuadrat dibagi D kuadrat. Tapi nanti kalau iterasi kedua, ketiga, dan seterusnya, ini bukan Z kuadrat, ini pakainya T kuadrat. Ya. Jadi untuk kasus yang tadi, ya, yang sama tadi, kalau kita hitung untuk between subject, ya, sekarang tinggal kita masukkan di sini, ya, sama. T-nya sama, S-nya sama, S kuadratnya sama, D kuadratnya sama, tapi sekarang N sama dengan 2 kali T. Atau kalau yang inisial pertama, langkah pertama berarti Z. Ya, dikalikan Z kuadrat, dikalikan ya variansnya atau S kuadrat dibagi D kuadrat ya. Ketemu ini 21 dibulatkan 22 ya, kemudian kita perlu degree of freedom-nya 21, masuk iterasi pertama ketemu 25,7 dibulatkan 26, degree of freedom-nya 25, masukkan iterasi ketiga ketemu 24,9 dibulatkan 25, degree of freedom-nya 24, kemudian iterasi keempat ya diperoleh 26. Nah, ini sudah sama 26, maka ini kita sudah bisa berhenti di sini. Ya. Nah, sudah dapat 26, ini between subject, maka untuk setiap grup itu dibutuhkan 26. Ya, jadi total responden yang saya butuhkan adalah 26 dikalikan 2, 52 responden. Kenapa? Karena 26 orang untuk menguji versi 1, 26 orang untuk menguji versi 2. 26 orang untuk menguji aplikasi saya, 26 orang untuk menguji aplikasi saingan. Ya, jadi ini adalah summative sample size dengan 3 jenis skenario. Ya, estimating value, comparing with benchmark, dan
comparison with an alternative. Oke. Nah, itu yang summative test. Bagaimana dengan yang formative test? Ya. Formative test tadi sudah dijelaskan, sebetulnya ya katanya 5 aja cukup, karena ini tujuannya hanya untuk mengetahui ada masalah apa enggak. Tapi ya supaya kita lebih yakin kenapa sih kok sedikit itu cukup, maka kita bisa melihat teori probabilitas, ya. Di sini ada persamaan, mungkin Anda ingat, Anda belajar ini waktu SMA. Probabilitas suatu event, N adalah banyaknya kesempatan event terjadi. Kemudian probabilitas X lebih dari 1, itu adalah probabilitas suatu event terjadi minimal sekali dalam N kesempatan. Nah, contoh, kemungkinan keluar gambar dalam pelemparan mata uang, itu kemungkinan keluarnya berapa? Ya, head or tails, ya, angka atau gambar. Kemungkinannya kalau misalnya kemungkinan keluar gambar setengah, kemungkinan keluar angka setengah. Nah, pertanyaannya, kalau uang saya lempar 5 kali, berapa kali kemungkinan minimal keluar sekali gambar? Kalau saya hanya lempar sekali, maka kemungkinan keluar gambar itu adalah setengah. Tapi kalau saya lempar 5 kali, berapa minimal keluar sekali gambar? Nah, ini kita bisa masukkan ke persamaan ini. Maka probabilitasnya adalah 1 dikurangi 1 min setengah kemungkinan keluar gambar dipangkatkan 5 ketemu sama dengan 96%. Ya, jadi kalau saya lempar 5 kali itu 96% hampir pasti yakin bahwa minimal 1 itu keluar gambar. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kok dikatakan tadi kalau produk Anda memang bermasalah, ya, maka besar kemungkinan orang akan mengalami masalah. Minimal 1 orang bermasalah. Nah, ini tinggal 1 orang menemukan masalah, kemudian Anda bisa memutuskan ini masalah ini harus ditangani nggak, harus diperbaiki atau tidak, worth it nggak untuk diredesign atau biarkan saja, dampaknya seperti apa, severity-nya seperti apa. Jadi ini adalah gambaran dari probabilitas, ya, alasannya. Di sini ada gambar, ya, probability of discovery as a function of N and P. Ya, di sini kita bisa lihat ini adalah sample size, ya. Kemudian ini probability of detection at least once. Jadi kalau misalnya HP Anda itu bermasalah, gitu ya, kira-kira ya. Kalau bermasalah, kemudian ini probabilitasnya, ya, dari 0 sampai 100 misalnya. Kalau sampelnya 1, kemungkinan terdeteksi berapa? Sampelnya 2 berapa? Kemudian ini yang di sebelah kanan adalah probabilitas masalah itu muncul. Ya. Nah, Anda lihat kalau misalnya masalahnya itu serius, ya, misalnya 50% lah, ya. Ini 50% orang akan nyoba, maka ini 3 orang aja itu sudah kemungkinan 90% akan mengalami permasalahan itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya minor bugs, hanya kemungkinan terjadinya itu hanya 1%, sampai 20 orang nyoba, ya mungkin hanya 20% kemungkinan orang akan mengalami masalah. Nah, kalau kemungkinannya kecil hanya 1%, maka mungkin Anda sebagai desainer bisa memutuskan ini nggak perlu diperbaiki, gitu ya. Tapi kalau seperti ini isu besar, ya, maka Anda bisa putuskan bahwa ini harus ditangani karena kemungkinan terjadinya error itu cukup besar. Ya, ini probability of discovery as a function of N, jumlah responden, and P, probabilitas error itu terjadi. Nah, kita juga bisa menentukan persamaan estimasi jumlah sampel itu menggunakan rumus ini, ya, rumus probabilitas yang tadi untuk menghitung mata uang tadi, ya. Berapa sih jumlah sampel yang dibutuhkan? Nah,
Kalau di sini jumlah sampel untuk mengetahui permasalahan. Kalau tadi kan berapa kali saya lempar mata uang untuk keluar gambar. Nah, ini berapa banyak orang yang harus saya teliti, saya jadikan responden untuk bisa mendeteksi masalah ini. Nah, ini tinggal otak-atik gatuk ya, persamaan matematika, geser kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan, maka kita peroleh jumlah respondennya, N-nya itu sama dengan len 1 dikurangi probabilitas itu terjadi lebih dari 1 dibagi len 1 dikurangi probabilitas masalah itu terjadi. Oke. Nah, di sini ternyata diperoleh ya, contohnya Anda ingin menyelesaikan formative study dengan 80% kemungkinan dapat menemukan setidaknya satu kesalahan dengan probabilitas kejadian sebesar 15%. Jadi misalnya Anda punya satu produk, Anda pengen pokoknya kalau ada error yang persentase terjadi 15%, saya pengen 80% ketemu masalah itu. Masalah yang 15% mungkin terjadi. Berapa jumlah sampel yang harus saya masukkan? Anda bisa masukkan ke persamaan tadi, N sama dengan len 1 dikurangi probabilitas ya, X lebih besar dari 1. Ya, di sini probabilitasnya adalah 80%. Kemungkinan menemukan setidaknya sebuah error dibagi ya, karena minimal 1 ya terjadi ya. Len 1 dikurangi P, probabilitas error itu terjadi. Probabilitasnya adalah 15%. Ya, kita masukkan sama dengan len 0,2 dibagi len 0,85 diperoleh 9,9 responden atau berarti dibulatkan menjadi 10 responden. Ya. Nah, ini Sauro juga menunjukkan beberapa sample size untuk formative user research dengan berbagai macam probabilitas kemungkinan yang terjadi dan berapa persen keyakinan Anda ingin masalah itu ditemukan. Ya, jadi Anda bisa lihat di situ. Nah, ini adalah cara mengukur jumlah sampel untuk uji usabilitas sumatif maupun formatif menurut Sauro. Selainnya dijelaskan oleh Sauro, ada beberapa cara lagi untuk menentukan jumlah responden. Misalnya yang banyak digunakan adalah rumus Lovin. Tapi itu akan kita bahas kalau besok Anda mengambil mata kuliah desain eksperimental. Karena itu di luar buku acuan yang kita gunakan untuk materi kita di sini. Nah, untuk sesi 1 materi kita sampai di sini dulu. Nanti habis ini kita akan lanjut dengan performance based metric. Istirahat dulu, minum dulu, ke belakang dulu. Nanti kita kembali lagi. Tetap semangat.